Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, mengapa kita sholat? Apakah hanya karena kewajiban atau ada sesuatu yang lebih mendalam di dalamnya? Coba bayangkan sejenak, kita berada di sebuah ruangan yang hening, berdiri menghadap ke satu arah, lalu mengangkat tangan dan mulai membaca takbir. Kita melakukan ini 5 kali sehari, bahkan lebih. Tapi pernahkah kita benar-benar menyelami hakikatnya? Banyak orang menganggap sholat sebagai sekadar ritual harian, sebuah kewajiban yang kalau ditinggalkan akan berdosa, dan kalau dilakukan akan mendapat pahala. Tapi kalau hanya sebatas itu, apakah benar sholat bisa mengubah seseorang? Apakah hanya dengan berdiri, ruku, sujud, dan membaca doa, hidup kita bisa menjadi lebih baik? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sering kita lewatkan? Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menggambarkan ini. Bayangkan ada seseorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, dari pagi sampai malam, selalu dikejar deadline. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, sholat 5 waktu. Dia selalu menyempatkan diri, meskipun hanya sebentar. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang kamu rasakan saat sholat?" Dan jawabannya sederhana, sholat itu seperti jeda dalam hidup. Saat saya sholat, saya merasa seperti diingatkan kembali bahwa semua kesibukan ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa sholat bukan hanya soal menggugurkan kewajiban. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang bisa kita rasakan jika kita benar-benar memahaminya. Dan itulah yang akan kita bahas di video ini. Jadi pastikan teman-teman menyimak sampai akhir, karena kita akan membahas bagaimana sholat bisa menjadi lebih dari sekadar rutinitas, tapi benar-benar mengubah cara kita melihat hidup. Dan jangan lupa, kalau menurut kalian ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang bisa memahami hakikat sholat dengan cara yang lebih dalam. Sekarang mari kita renungkan, apa sebenarnya yang terjadi saat kita sholat? Ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita sedang memasuki sebuah komunikasi yang tidak biasa. Kita bukan hanya membaca doa atau menghafal bacaan, tetapi kita sedang berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Setiap gerakan dalam sholat memiliki makna yang mendalam. Takbiratul ihram, misalnya, bukan hanya sekadar mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, tetapi juga sebuah simbol bahwa kita meninggalkan dunia sejenak dan masuk ke dalam kehadiran Allah. Ini adalah titik di mana kita melepaskan semua gangguan dan benar-benar fokus pada hubungan kita dengannya. Lalu ketika kita ruku, ini bukan hanya soal membungkukkan badan. Ruku adalah simbol dari ketundukan. Bayangkan seorang hamba yang berdiri di hadapan raja, lalu membungkukkan badannya sebagai tanda hormat. Begitu pula dengan kita di hadapan Allah. Rukuk mengajarkan bahwa di dunia ini, kita bukan siapa-siapa. Kita bisa memiliki harta, jabatan, kekuasaan, tapi di hadapan Allah, kita hanya seorang hamba yang tunduk. Kemudian sujud. Ini adalah momen paling rendah secara fisik, tetapi justru menjadi momen paling tinggi secara spiritual. Saat sujud, kepala kita yang biasanya tegak justru diletakkan di tanah. Ini adalah simbol dari kepasrahan total. Seolah-olah kita berkata, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa, aku bergantung sepenuhnya padamu." Dan menariknya, dalam banyak hadis disebutkan bahwa saat sujud adalah momen di mana doa kita paling dekat untuk dikabulkan. Mengapa? Karena di titik itu, ego kita benar-benar lenyap. Setiap bagian dari sholat sebenarnya sedang melatih kita. Bukan hanya sekadar gerakan tanpa makna, tetapi sebuah pelajaran hidup. Ketika kita membaca Al-Fatihah, misalnya,
Kita sedang mengulang-ulang doa yang sebenarnya mencerminkan kebutuhan kita setiap hari. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini bukan sekadar permintaan sekali saja, tapi pengingat bahwa setiap hari kita butuh bimbingan. Kita sering berpikir kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita, tapi kenyataannya kita sering tersesat. Lalu, mengapa banyak orang sholat tapi tetap melakukan keburukan? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Kalau sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, mengapa masih ada orang yang rajin sholat tapi perilakunya tidak berubah? Jawabannya ada pada bagaimana kita memahami sholat itu sendiri. Kalau kita hanya melihatnya sebagai kewajiban tanpa benar-benar meresapi maknanya, maka sholat kita bisa menjadi sekadar rutinitas kosong. Tapi kalau kita benar-benar hadir dalam setiap sholat, memaknai setiap bacaan dan gerakan, maka sholat itu akan masuk ke dalam hati kita dan mulai membentuk karakter kita. Coba kita ambil contoh sederhana. Ketika kita membaca Allahu Akbar, apakah kita benar-benar merasakan bahwa Allah lebih besar dari segalanya? Kalau kita betul-betul memahami bahwa Allah lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari rasa takut kita, lebih besar dari segala keinginan duniawi, maka kita tidak akan mudah stres, tidak akan mudah marah, dan tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang buruk. Begitu pula dengan bacaan-bacaan lain dalam sholat. Ketika kita membaca doa dalam duduk di antara dua sujud, kita meminta ampunan, rahmat, dan petunjuk dari Allah. Tapi apakah kita benar-benar merasakan bahwa kita membutuhkannya? Atau hanya sekadar membaca tanpa berpikir? Hakikat sholat bukan hanya soal melakukan gerakan dan bacaan. Hakikatnya adalah kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah, berbicara dengannya, dan menghubungkan diri kita dengannya. Jika sholat kita dilakukan dengan kesadaran penuh, maka ia akan menjadi sesuatu yang mengubah kita dari dalam. Dan itulah mengapa kita perlu terus belajar dan memperbaiki sholat kita. Karena sholat bukan hanya ibadah, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang akan membentuk siapa kita sebenarnya. Ketika kita mulai memahami bahwa sholat bukan sekadar gerakan, tapi sebuah dialog dengan Allah, kita akan mulai merasakan perbedaannya. Ada satu perumpamaan yang menarik. Bayangkan ada dua orang yang menerima surat dari seorang raja. Yang satu hanya membaca surat itu sekilas tanpa benar-benar peduli isinya, sementara yang satu lagi membaca dengan penuh perhatian, merenungi setiap kata, dan benar-benar mengerti pesan yang ingin disampaikan. Kira-kira, siapa yang akan lebih terpengaruh oleh isi surat itu? Begitu pula dengan sholat. Ada orang yang sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ada juga yang menjadikannya sebagai percakapan intim dengan Allah. Dan perbedaannya bukan hanya terasa saat sholat, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang benar-benar memahami sholat akan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mudah menghadapi hidup. Karena setiap kali dia sholat, dia seperti sedang mengisi ulang dirinya dengan energi spiritual yang membuatnya lebih kuat. Bahkan, kalau kita lihat dari sisi psikologis, sholat punya dampak yang luar biasa. Ketika kita sholat dengan khusyuk, fokus pada bacaan dan gerakan, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk mindfulness, kesadaran penuh terhadap momen yang sedang kita jalani. Ini mirip dengan konsep meditasi dalam banyak tradisi lain, di mana seseorang diajarkan untuk benar-benar hadir dalam setiap detik kehidupannya. Bedanya, dalam sholat, kesadaran ini tidak hanya membawa ketenangan, tapi juga koneksi spiritual yang lebih dalam dengan Allah. Ada satu hal menarik yang sering luput dari perhatian kita. Sholat itu punya ritme, punya pola yang terus berulang. Mulai dari berdiri, rukuk, sujud, duduk,
lalu kembali berdiri. Ini bukan kebetulan. Ada makna di balik pengulangan ini. Seperti ombak yang datang dan pergi di lautan, seperti napas yang kita hirup dan hembuskan. Salat mengajarkan kita tentang keseimbangan. Bahwa dalam hidup, ada saat kita harus tegak berdiri menghadapi ujian. Ada saat kita harus tunduk dengan penuh ketawaduan. Ada saat kita harus benar-benar berserah. Dan ada saat kita harus bangkit kembali. Dan kalau kita pikirkan lebih jauh, kenapa sholat harus 5 waktu? Kenapa tidak sekali sehari saja? Atau hanya di hari-hari tertentu? Jawabannya sederhana, karena kita butuh diingatkan terus-menerus. Bayangkan kalau kita hanya diberi makan sekali dalam seminggu. Apakah tubuh kita bisa bertahan? Begitu pula dengan ruh kita. Ia butuh asupan spiritual setiap hari, bahkan beberapa kali dalam sehari. Karena dunia ini penuh dengan distraksi, penuh dengan hal-hal yang bisa membuat kita lupa siapa kita. Sebenarnya, sholat itu seperti mercusuar di tengah lautan yang gelap. Setiap kali kita merasa tersesat, sholat mengarahkan kita kembali ke jalur yang benar. Makanya orang yang benar-benar menjaga sholatnya dengan penuh kesadaran akan lebih sulit tergoda oleh hal-hal yang tidak baik. Bukan karena dia tidak punya nafsu atau keinginan, tapi karena hatinya sudah terbiasa mengingat Allah. Dan satu hal yang juga perlu kita renungkan adalah bagaimana sholat bisa menjadi penyeimbang dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, dalam sholat ada elemen fisik, ada elemen mental, dan ada elemen spiritual. Secara fisik, sholat adalah gerakan yang teratur, yang kalau dilakukan dengan benar, bisa memberikan manfaat bagi tubuh. Secara mental, sholat mengajarkan kita untuk fokus, untuk tenang, dan untuk menghadirkan diri kita sepenuhnya dalam satu momen. Dan secara spiritual, sholat adalah cara kita untuk kembali kepada Allah, mengakui kelemahan kita, dan meminta petunjuk serta kekuatan darinya. Makanya, kalau kita merasa hidup ini berat, kalau kita merasa banyak masalah yang sulit dihadapi, coba lihat kembali bagaimana kualitas sholat kita. Apakah kita benar-benar hadir dalam sholat? Apakah kita memaknai setiap bacaan dan gerakan? Atau kita hanya sekadar menjalankannya tanpa benar-benar meresapi? Karena pada akhirnya, sholat itu bukan soal menggugurkan kewajiban. Sholat adalah tentang menemukan kembali diri kita, tentang mengingat siapa kita sebenarnya, kemana kita akan pergi, dan untuk apa kita diciptakan. Dan kalau kita pikirkan lebih dalam, sholat ini sebenarnya adalah hadiah, bukan beban. Coba kita renungkan sejenak. Allah yang Maha Kuasa, yang tidak membutuhkan apapun dari kita, justru memberikan kita kesempatan untuk berbicara langsung dengannya 5 kali sehari. Itu bukan kewajiban dalam arti sesuatu yang membebani, tapi lebih kepada bentuk kasih sayang. Bayangkan kalau kita punya seorang sahabat yang selalu siap mendengarkan, selalu siap membantu, dan selalu ada kapanpun kita butuh. Tidak ada batas waktu, tidak ada syarat khusus, selain kita mau datang dan berbicara. Sholat itu seperti itu. Sebuah undangan dari Allah agar kita datang kepadanya, mengungkapkan apa yang ada di hati kita, meminta pertolongan, meminta petunjuk, dan yang paling penting, merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tapi anehnya, justru kita yang sering merasa malas. Kadang kita sibuk mencari kebahagiaan di luar sana, padahal pintu ketenangan sudah dibuka untuk kita setiap hari. Kita mencari solusi ke sana kemari, padahal jawaban dari banyak kegelisahan kita sudah ada dalam sholat. Pernah nggak merasa setelah sholat, terutama kalau dilakukan dengan benar dan khusyuk, hati terasa lebih ringan?
Masalah memang belum selesai, tapi ada perasaan damai yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu karena saat kita sholat, kita sebenarnya sedang melepaskan beban, menyerahkan semuanya kepada Allah, dan mengakui bahwa kita ini hanya manusia yang lemah tanpanya. Dan inilah yang sering kita lupakan. Sholat bukan hanya sekadar bacaan atau gerakan. Ia adalah latihan untuk kembali menyadari bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita butuh Allah dalam setiap langkah kita. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar memahami hakikat sholat akan terlihat berbeda. Mereka lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas dalam menghadapi hidup, karena mereka tahu tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Mereka sudah terbiasa pasrah, bukan dalam arti menyerah, tapi dalam arti percaya bahwa setelah mereka berusaha, hasilnya biar Allah yang menentukan. Makanya, kalau kita merasa ada yang kurang dalam hidup, kalau kita merasa sering gelisah tanpa alasan yang jelas, coba lihat kembali hubungan kita dengan sholat. Apakah kita sholat hanya sebagai rutinitas, atau kita benar-benar hadir di dalamnya? Karena ketika kita mulai memahami sholat dengan cara yang lebih dalam, kita akan merasakan perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kita akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita akan lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan, lebih mudah menerima takdir. Dan di titik itu, sholat bukan lagi sekadar kewajiban. Sholat akan menjadi kebutuhan. Sebuah momen yang kita nantikan. Bukan sesuatu yang kita lakukan karena harus, tapi karena kita ingin. Kita ingin merasakan ketenangan itu. Kita ingin kembali merasakan kedekatan dengan Allah. Kita ingin mengingat siapa kita sebenarnya. Jadi, mulai sekarang, mari kita coba melihat sholat dengan cara yang berbeda. Jangan lagi menganggapnya sebagai beban. Jangan lagi terburu-buru hanya untuk menyelesaikan gerakan. Tapi mulailah untuk benar-benar hadir di dalamnya, menikmati setiap bacaan, meresapi setiap gerakan. Karena ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, kita akan merasakan bahwa sholat bukan hanya ibadah. Ia adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Dan kalau kita sudah mulai merasakan ketenangan dalam sholat, kita akan menyadari satu hal lagi. Sholat bukan hanya untuk saat kita senang atau saat kita sedang merasa dekat dengan Allah. Justru, sholat adalah tempat kita kembali, terutama di saat kita merasa jauh. Kadang, ada hari-hari di mana hati kita terasa hampa. Kita merasa kosong, bingung, atau bahkan kehilangan arah. Mungkin kita pernah berada di titik di mana kita merasa doa-doa kita tidak didengar, di mana hidup terasa begitu berat, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi justru di momen-momen seperti itulah, sholat bisa menjadi penyelamat kita. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Masalahnya, seringkali kita yang menjauh. Kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk mengejar sesuatu yang kita pikir bisa membuat kita bahagia, sampai tanpa sadar, kita lupa bahwa kebahagiaan sejati itu ada dalam hubungan kita dengannya. Dan sholat adalah jembatan untuk kembali. Makanya, kalau kita merasa jauh dari Allah, jangan tinggalkan sholat. Justru disitulah kita harus bertahan. Karena mungkin awalnya kita sholat tanpa merasakan apa-apa. Mungkin kita hanya sekadar menjalankan kewajiban. Tapi kalau kita terus melakukannya, kalau kita terus hadir dalam setiap rakaatnya, perlahan-lahan hati kita akan kembali lembut. Kita akan mulai merasa lebih ringan. Kita akan mulai memahami bahwa sebesar apapun masalah kita, Allah selalu lebih besar.
kita akan mulai sadar bahwa di balik setiap kesulitan, ada rencana yang lebih baik yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang. Jadi, jangan pernah menyerah dalam sholat. Seburuk apapun keadaan kita, sesulit apapun hidup yang kita jalani, jangan lepaskan sholat. Karena di sanalah letak kekuatan kita. Sholat bukan hanya sekadar ibadah yang diperintahkan, tapi ia adalah rahmat, ia adalah jalan keluar, ia adalah cara kita untuk tetap bertahan. Dan kalau kita bisa mulai melihat sholat dengan cara ini, kita akan merasakan perubahan yang nyata. Kita akan mulai menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih yakin, dan lebih berserah kepada Allah. Kita akan tahu bahwa setiap kali kita sujud, kita sedang meletakkan segala beban kita kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Jadi, buat teman-teman yang sudah menyimak sampai di sini, semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Mari kita coba untuk lebih hadir dalam sholat kita, untuk benar-benar merasakan maknanya, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa memahami hakikat sholat dengan cara yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.